وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Al-Aiman wan Nadhur, yaitu kitab sumpah dan nazar. Iman jamak dari yamin, nadur jamak dari nazar. Layan qaidul yaminu illa billahi ta'ala. Maka enggak sah sumpah itu kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Au bi ismin min asma'ihi, atau menyebut nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang sering dicontohkan Nabi SAW bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwa Muhammad, itu boleh itu. Tapi kalau menyebutkan naudzubillah ya, misalnya demi bulan-bulan yang ada di langit, demi bintang-bintang yang berterbangan di tata surya, bertebaran di tata surya, ini enggak boleh. Au sifatin min sifati dzatihi, atau menyebutkan sifat-sifat Allah. Demi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi alam semesta, boleh. Sehingga ya, di sini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kembali kepada fikih Syafi'iyah yang banyak dilanggar oleh orang-orang yang ngakunya mazhab Syafi'iyah, itu mereka bersumpah demi Rasulullah. Ini enggak boleh. Nah, di sini enggak ada loh ya kata-kata demi Rasulullah. Sehingga kita pahami bahasanya berarti bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah enggak boleh. Demi Allah dan Rasulnya enggak boleh. Demi Allah saja. Atau demi kemahakuasaan Allah. Atau demi yang menggenggam nyawa manusia. Atau demi yang mampu membolak-balikkan hati. Ya berarti maksudnya Allah. Itu boleh. Tapi kalau demi Allah dan Rasulnya enggak boleh. Di sini enggak ada loh kata-kata Rasul. Sehingga ya kita kalau memang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya kita harus konsisten dengan ini. Kemudian wamin halafin bisodaqatin malihi, bisodaqati malihi. Dan barang siapa bersumpah untuk kemudian mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan, fahuwa mukhayyarun baina sodaqatin au kafaratul yamin. Maka dia diberi pilihan antara tetap bersedekah kalau dia melanggar sumpahnya, atau dia membayar dia tetap bersedekah sesuai sumpahnya, atau dia membayar kafarat kalau dia melanggar sumpahnya. Oh, saya berjanji akan traktir kalian semua kalau saya selesai sekolah misalnya. Maka ketika itu sudah selesai, ya dia punya kewajiban untuk melaksanakan rencananya. Oh, kok nggak dilakukan karena mungkin teman-temannya udah lulus duluan, dia sudah kesusahan mengumpulkan, maka itu bisa dibayar dengan bisa ditunaikan dengan membayar kafarah sumpah. Wala sayun fi lagwil yamin, dan tidak terkena apa-apa dari sumpah yang biasa terucap gitu. Nah, jadi misal kadang kalau orang Arab tuh kalau ngobrol itu, kalau di kita tuh suka ngomong tenan, bahasa tenan-tenan gitu. Kalau orang Arab tuh wallah gitu. Kamu mau makan ini loh, udah tak siapkan makanan. Oh enggak, saya udah kenyang itu. Wah, yang benar, wallah demi Allah. Itu kan sumpah juga. Nah, sumpah-sumpah yang model seperti itu, maka wala sayun filagwil yamin, maka enggak ada konsekuensi apa-apa pada sumpah yang seperti itu. Yang biasa gitu. Yang biasa itu maksudnya yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau dia benar-benar berjanji, ada janjinya, saya berjanji benar nih, demi Allah akan traktir kalian semua kalau saya lulus, bahasa-bahasa gitu, maka itu dimasukkan dalam kategori sumpah yang khusus, sehingga berlaku hukum kalau nggak bisa memenuhi maka harus bayar kafarah. Waman halafa alla yaf'al sayyan, dan barang siapa yang bersumpah untuk nggak menjalankan sesuatu, ya, fafa'ala ghairahu, kemudian dia malah nyuruh orang lain melakukannya, lam yahnas, maka ia tidak dikatakan melanggar sumpah. Jadi misal contoh, kita ngomong ya ke orang, demi Allah saya nggak akan pernah mau peduli sama si fulan ini. Si fulan ini udah nipu saya berkali-kali. Ngomongnya mau bisnisnya berantakan, modalnya diawut-awut, saya nggak peduli lagi sama dia, gitu. Misal gitu, bahasa-bahasa gitu. Tapi ya karena si fulan ini adalah saudara kita, gitu. Jadi kita nyuruh orang gitu. Syafi'i, tolong cari tahu itu. Habibie itu gimana sekarang? Masih hidup apa udah mati gitu, coba cari tahu. Tapi bukan saya nggak mau nyari tahu langsung. Saya nyuruh orang gitu. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, di sini dikatakan man halafa alla yaf'al say'an,
Barang siapa yang berjanji untuk nggak menjalankan sesuatu, nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau nanyain kabarnya manusia yang namanya Habibie, maka fafa'ala kok kemudian dia melakukan, tapi ghairahu, nyuruh orang lain, lam yahdus, maka dia nggak punya kewajiban atau tidak dikatakan untuk melanggar sumpah itu. Waman halafa alla yaf'al say'an, dan kemudian kok dia ya berjanji untuk tidak mengamalkan atau melakukan sesuatu, fa'amara ghairu bifi'lihi lam yahnas. Nah, maka dia kalau berjanji untuk tidak melakukan sesuatu, tapi dia kemudian menyuruh orang lain, maka itu di situ dikatakan juga lam yahnas, itu juga tidak melanggar. Waman halafa ala fa'ala amroini, dan barang siapa yang berjanji untuk melakukan sesuatu, dua hal, dua kerjaan, fa'ala ahaduma lam yahnas, maka dia tidak melanggar. Jadi janjinya pengen melakukan dua hal, ya kan, kok kemudian dia hanya bisa melakukan satu, gitu kan, maka itu juga tidak dianggap melanggar. Jadi misal ya, saya janji kalau kemudian nanti saya lulus, saya akan traktir kalian habis dari mie ayam ke bakso Alek, misalnya gitu. Nah, ternyata kita ke bakso, duitnya ya habis, gak cukup buat ke bakso Alek. Nah, maka menurut mazhab Imam Syafi'i, karena sudah dijalankan satu, maka berarti dianggap satunya itu sudah gugur, gitu ya. Kemudian wa kafaratun, ya, wa kafaratul yamin, dan kafarahnya sumpah. Artinya kalau orang itu melanggar sumpahnya, wahwa mukhayyarun, maka dia pilih fiha baina salasati asya. Maka silakan milih satu di antara tiga ini. Yaitu pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Memerdekakan, itqu raqabatin mu'minatin. Memerdekakan budak yang beriman. Jadi harus orang budak Islam yang dimerdekakan. Enggak boleh budak kafir. Kemudian dikatakan di situ juga, au it'amun asyaratin, atau memberikan makan kepada 10 orang miskinin, yang miskin, kulla miskinin, setiap orang miskin, muddan, satu mud itu seperempat sok. Maka orang yang melanggar sumpahnya pilihannya adalah ngasih makan orang satu mud, atau ya kan, atau ya, dia bisa ganti dengan memberi makan satu paket makanan yang biasa dia makan. Biasanya makan nasi padang satu bungkus 25.000, itu siapkan buat 10 orang. Au kiswatuhum sauban, atau memberikan pakaian mereka satu-satu, masing-masing. Jadi 10 orang, kalau kamu nggak mampu kasih makan, kasih pakaian. Nah, zaman dulu pakaian itu mahal banget, maka opsinya paling kasih makan, itu bukan kasih pakaian. Tapi kalau sekarang pakaian murah, lebih murah daripada harga nasi padang, ya kasih pakaian. Fa'ilam yajid, kalaupun nggak sanggup, nggak bisa, nggak dapat, fasyamu salasati ayyamin, maka silakan puasa 3 hari. Itu ya kafarahnya. Diinget-inget nih, penting loh kamu kalau gampang-gampang sumpah itu, maka harus tebus.